Laporan praktikum botani umum. Judul Anatomi pada akar dan batang. Nama Syafira Adinda, NIM 2502085, dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan. Pendahuluan latar belakang. Anatomi yang berarti memotong terbuka dari bahasa Yunani adalah studi tentang struktur internal dan eksternal tubuh serta hubungan fisik antar bagian tubuh. Anatomi jika diartikan pada tumbuhan adalah bagian dari tumbuhan yang terletak pada bagian dalam, kalau pada akar itu seperti epidermis, korteks, silinder pusat, stele, serta xilem dan floem. Lalu dengan anatomi batang tersusun dari dermal, epidermis, dasar, korteks, dan empullur, dan pembuluh, xilem dan floem. Tujuan praktikum: mengamati anatomi akar melalui irisan melintang, epidermis, korteks, endodermis, parisikel, xilem dan floem. Mempelajari anatomi batang, struktur jaringan batang, monokotil dan dikotil melalui irisan melintang. Bahan-bahannya seperti batang jagung, batang jarak, safranin, akar sawit, akar toge, label, dan aquades. Alat-alatnya ada kaca penutup, cutter, pipet tetes, tisu, alat tulis, pinset, mikroskop, dan kaca preparat. Pertama, potonglah akar dan batang secara melintang, lalu letakkan di kaca preparat. Jangan lupa tetesi safranin, tunggu sampai 2 menit. Lalu bilas dengan aquades. Kemudian amati di mikroskop. Hasil: kelapa sawit. Epidermis lapisan paling luar, korteks terlihat sebagai area tebal di antara epidermis dan silinder pusat. Endodermis lapisan pembatas antar korteks dan silinder pusat biasanya tampak sebagai lingkaran yang lebih jelas di bagian dalam korteks. Ada floem dan xilem. Empullur, bagian tengah yang tampak lebih terang di bagian inti. Yang dilihat dari mikroskop itu sama seperti akar pada umumnya, memiliki struktur, namun jika dilihat ada bintik-bintik hitam di bagian tengah dan pinggirnya. Hasil pada batang jarak. Epidermis lapisan terluar yang tampak tipis dan tersusun rapat. Korteks terlihat sebagai daerah yang cukup luas di bawah epidermis, tersusun atas sel-sel parenkim berbentuk bulat dan poligonal, berdinding tipis dan berisi cairan sel vakuola. Jaringan pembuluh vaskuler terlihat bagian berwarna lebih gelap di bagian dalam batang, terdiri dari xilem dan floem. Pada batang toge, tersusun berkas pengangkut mulai terlihat tersusun melingkar. Empullur terletak di bagian paling tengah batang, tersusun atas sel-sel parenkim yang besar dan dinding tipis. Hasil pada batang jagung, terlihat jaringan berbentuk bulat dengan penyusun sel yang rapat. Di seluruh bagian terdapat bercak-bercak gelap berbentuk oval yang merupakan berkas pengangkut. Berkas pengangkut tersebut tidak teratur di seluruh jaringan, ciri khas batang monokotil. Tiap berkas pengangkut terdiri atas xilem dan floem, dipisah oleh jaringan serabut sklerenkim. Di antara berkas pengangkut terdapat jaringan parenkim dasar berwarna kuning terang. Tidak tampak adanya kambium, menunjukkan bahwa batang jagung tidak mengalami perubahan sekunder. Pembahasan: kelapa sawit adalah tanaman tropis yang berasal dari Afrika Barat dan kini dibudidayakan secara luas di daerah tropis sebagai tanaman perkebunan komersial penting. Tanaman ini dikenal karena kemampuan menghasilkan minyak sawit yang digunakan dalam pangan, kosmetik, bioenergi, menjadi salah satu komoditas minyak nabati terkemuka di dunia. Toge atau kecambah kacang hijau adalah biji kacang hijau yang telah memulai proses perkecambahan hingga muncul akar dan tunas muda. Proses perkecambahan ini mengubah struktur biji menjadi tunas yang lebih mudah dan aktif secara biologis. Sebagai contoh, dalam penelitian disebut kecambah atau toge dari kacang hijau menunjukkan bahwa toge adalah hasil dari perkecambahan kacang hijau. Tanaman jarak pagar atau
Jatropha culcas adalah tumbuhan dari jenis yang tumbuh sebagai perdu atau pohon kecil, memiliki batang berkayu dan getahnya beracun, mampu tumbuh pada kondisi lahan kering dan berdegradasi, serta dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, misalnya minyak biji, biobahan bakar, rehabilitasi lahan. Lalu ada batang jagung, adalah bagian utama tanaman yang berfungsi menyangga tempat melekatnya daun dan tongkol, serta mengangkut air dan nutrisi, memiliki struktur beruas dan tidak bercabang.